Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film A House on the Bayou yang dirilis pada tahun 2021. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga kecil yang terdiri dari seorang pria bernama John, istri John bernama Jess, dan anak perempuan mereka bernama Anna. Di kesehariannya, John bekerja sebagai dosen, sementara Jess bekerja sebagai agen penjual rumah. Keluarga mereka bisa dikatakan sebagai keluarga yang harmonis sampai di suatu ketika, Jess mengetahui jika suaminya yaitu John telah berselingkuh dengan salah satu mahasiswa John bernama Tricia. Sebenarnya sudah sejak lama Jess memiliki firasat jika John berselingkuh darinya. Tapi Jess memilih untuk mengumpulkan bukti-bukti terlebih dahulu seperti foto kebersamaan John dengan Tricia. Setelah beberapa bukti terkumpul, Jess pun mengajak John untuk berbicara empat mata. John pun terlihat menyesal karena kesalahannya yang tega berselingkuh di belakang Jess. Walaupun mengetahui jika John telah berselingkuh, Jess sama sekali tidak memiliki niatan untuk bercerai dengan John. Jess sadar jika dirinya tidak ingin menghancurkan keluarga mereka yang sudah dibangun sejak lama. Jess juga tidak mau Anna tumbuh dalam keluarga yang broken home. Kemudian Jess meminta John untuk tidak berhubungan lagi dengan Tricia. Selain itu, Jess juga mengajak John serta Anna untuk pergi berlibur di sebuah rumah dekat rawa-rawa. Jess sangat berharap dengan liburan keluarga kali ini, keharmonisan keluarga mereka yang mulai pudar bisa terjalin kembali. I'm gonna make this easy on you, me and Anna. Keesokan harinya, Jess, John, dan Anna segera berangkat menuju rumah yang sudah mereka sewa untuk liburan kali ini. Try. And it's boring. You know what they say. Setelah sekian lama menempuh perjalanan, akhirnya mereka pun tiba di sebuah rumah mewah dan luas. Language. Just selling it and hired my agency to handle the details. Lokasi rumah itu berada di daerah terpencil yang jauh dari pemukiman warga dan di sebelahnya terdapat sebuah rawa-rawa. Anna yang awalnya tidak ingin ikut berlibur menjadi sangat takjub melihat keindahan dan kemewahan rumah tersebut. Setelah sampai di sana, Jess, John, dan Anna pergi bersantai di dekat kolam renang. Ketika sedang bersantai, John merasa sedikit kesal karena Jess bertingkah tidak baik padanya. Wajar saja Jess bertingkah seperti itu karena dirinya masih marah atas kesalahan yang dilakukan oleh John. Daripada bertengkar terus-menerus, Jess meminta John untuk pergi berbelanja di sebuah toko yang ada di dekat rumah itu. Dengan ditemani oleh Anna, John pun segera pergi ke toko tersebut. Ketika John sedang memilih barang belanjaan, Anna sibuk membaca majalah. Lalu Anna pun dihampiri oleh seorang remaja bernama Isaac. Di sana Isaac pun mengajak Anna berkenalan serta bertanya dari mana asal Anna. Anna terlihat sangat senang bertemu dengan Isaac dan bisa dikatakan Anna seperti tertarik pada Isaac. Kemudian Anna menjelaskan jika dirinya saat ini sedang tinggal di sebuah rumah besar yang ada di dekat rawa. Kedatangannya ke tempat itu adalah untuk berlibur bersama dengan keluarganya. Mengetahui hal itu, Isaac pun segera pergi dari sana. Setelah menemukan bahan-bahan makanan yang dibutuhkan, John pun segera membayarnya dan pergi dari toko itu. Tapi ketika John iseng mengecek nota belanjanya, dia merasa terkejut setelah melihat tulisan yang mengatakan jika John sedang diikuti oleh iblis jahat. Sepertinya kakek tua yang kita sebut saja sebagai Tom telah menuliskan kalimat tersebut. Mereka pun menganggap bahwa Tom itu sangat aneh. Dalam perjalanan pulang, John mengaku pada Anna bahwa hubungannya dengan Jess sedang tidak baik. Dengan bijaknya, Anna berkata jika dirinya tidak mempermasalahkan apabila Jess dan John bercerai. Walaupun Anna sudah berkata seperti itu, John tidak berniat untuk bercerai dengan Jess. Sesampai di rumah, John dan Anna melihat Jess sedang berusaha untuk membuka sebuah pintu kamar yang terkunci. No manhole cover in Lower Manhattan. They didn't have any. So this room wasn't on the blueprint. Pool shed, the mailbox, but not for this. Mereka pun berusaha untuk membukanya, akan tetapi pintu itu tetap tidak bisa dibuka. Akhirnya mereka pun menyerah dan membiarkan pintu ruangan itu tetap terkunci. Tak berselang lama terdengarlah suara ketukan pintu. Jess segera membukakan pintu dan ternyata itu adalah Isaac. Isaac memperkenalkan dirinya sebagai teman baru dari Anna dan dia merupakan cucu dari kakek si pemilik toko yang tadi dikunjungi oleh John dan Anna. Kedatangan Isaac ke sana adalah untuk mengundang Jess, John, dan Anna dalam acara makan malam di rumahnya, dan menu makan malam itu adalah irisan daging sapi muda. Secara kebetulan Jess ini adalah pecinta daging sapi muda dan mendengar menu makan malam itu membuat Jess tertarik untuk mampir ke rumah Isaac.
Kemudian Jess pun segera meminta alamat rumah Isaac agar dia bisa pergi ke acara tersebut. I met her at my grandpappy's grocery store today. Setelah itu, Jess memberitahukan tentang acara makan malam yang diadakan oleh Isaac pada John dan Anna. Lalu Jess pun segera bersiap-siap untuk datang ke acara makan malam itu. Ketika sedang bersiap-siap, John merasa ragu untuk hadir dalam acara tersebut. Bisa saja Isaac dan Tom itu memiliki maksud tersembunyi di balik undangan makan malam itu. Agar Jess percaya bahwa Isaac dan Tom adalah orang aneh, John pun menunjukkan nota belanja yang dia terima dari Tom, di mana pada nota itu terdapat kalimat yang mengatakan jika John sedang diawasi oleh iblis. John sangat yakin jika kalimat itu sengaja ditulis oleh Tom. Akan tetapi, Jess menganggap jika Tom hanya ingin bercanda saja dengan John. Lalu terjadilah perbedaan pendapat di antara John dan juga Jess. I feel like I asked. I am telling you, I didn't see it. Isn't that how you try to manipulate? Tapi karena saat ini mereka sedang berlibur, mereka berdua lebih memilih untuk baikan saja. Kemudian Anna memberitahu Jess dan John jika dirinya mengalami mimisan. Jess dan John pun segera membersihkan darah yang terus keluar dari hidung Anna. Pada awalnya John berencana untuk membatalkan rencana makan malam mereka bersama dengan Isaac dan juga Tom. Tapi secara tiba-tiba saja Isaac dan Tom malah datang ke rumah Jess dan John. Alasan mengapa Isaac datang ke sana adalah karena kompor di rumahnya sedang rusak sehingga Tom tidak bisa menyiapkan makan malam. Tidak ingin mengecewakan Jess dan keluarganya, Isaac pun mengajak Tom serta membawa bahan-bahan makanan untuk dimasak di rumah Jess saja. Jess dan John pun tidak mempermasalahkan hal itu dan mereka pun setuju dengan ide Isaac. Tom segera mempersiapkan makan malam di dapur dengan ditemani oleh John. Sementara Isaac, Jess dan Anna menunggu makan malam di ruang tamu. Di sana Jess pun meminta Isaac untuk menceritakan latar belakang keluarganya. Orang tua Isaac telah meninggal dunia akibat kanker tulang dan sejak saat itu Isaac pun dirawat oleh Tom. Karena Isaac adalah warga asli di sana, Jess pun bertanya siapa pemilik rumah besar itu. Akan tetapi Isaac mengaku jika ia tidak mengetahui siapa pemilik rumah tersebut. Tak bisa lama John mengajak mereka untuk ke ruang makan karena makan malam sudah selesai dipersiapkan. Saat makan malam berlangsung, John dan Jess mulai merasa ada yang aneh dengan sikap Isaac dan juga Tom. Mereka terlihat seperti mengetahui seluk-beluk di rumah itu, padahal mereka mengaku tidak pernah pergi ke rumah tersebut. Selain itu, Anna juga melihat Isaac yang menyalakan lilin tanpa menggunakan korek api. And they just lit up. Can you do that trick again? Karena keanehan itu, Jess dan John meminta mereka untuk segera pergi dari rumah itu. Namun Isaac dan Tom malah berencana untuk menginap di sana. Saat sedang berdebat, kucing Anna bernama Toby tiba-tiba saja berada di dalam kamar yang terkunci itu. Seketika Jess, John dan Anna pun menjadi panik. Kucing Anna terdengar sedang bertarung dengan sesuatu yang ada di dalam kamar tersebut. Sepertinya di dalam kamar itu terdapat monster berbahaya yang bisa membunuh mereka semua. Setelah itu Isaac pun izin pergi ke suatu tempat. Sementara Isaac pergi, Tom mengajak John, Jess, dan Anna untuk berkumpul di ruang tamu karena ada suatu hal yang ingin dikatakan oleh Tom. Ternyata Isaac ini bukanlah cucu dari Tom dan mereka tidak memiliki ikatan darah sama sekali. Tom menjelaskan bahwa Isaac bukan manusia biasa seperti yang mereka kira selama ini. There's no way. Karena merasa bosan, Tom pun mulai menyalakan musik dari piringan hitam. Tapi bukannya musik yang terdengar, mereka malah mendengar suara percakapan antara Tricia dan juga John, di mana dalam percakapan itu John tidak mau menjauh dari Tricia dan dia berniat untuk menceraikan Jess. She could be watching us right now. But that ain't just... You have no idea. Yes. No. Yes. Come on. Everything will be different. Hal tersebut tentu membuat Jess dan Anna menjadi sangat kaget dan seketika bersedih mendengar percakapan itu. Karena sudah merasa sakit hati, Jess pun memilih untuk bercerai saja dari John dan hidup bersama dengan Anna saja. Seketika John pun tidak mau hal itu terjadi. Dalam hatinya, John pun merasa bingung dari mana Tom mendapatkan rekaman itu dan bagaimana bisa rekaman itu muncul dari piringan hitam. Tak berselama datanglah Isaac dengan membawa kucing Anna yang terlihat sehat bugar. Padahal tadi mereka mendengar sendiri jika kucing Anna telah dimakan oleh monster di dalam kamar terkunci itu. Di tengah kebingungan akan situasi itu, John malah menuduh Jess dengan mengatakan jika Jess sedang bersekongkol dengan Isaac dan juga Tom untuk melakukan balas dendam pada John. Selain itu, Joe juga menuduh Jess karena dia telah mengikutinya selama ini, serta merekam percakapan pribadi antara John dengan Tricia. Jess pun sangat terkejut sampai tak bisa berkata-kata setelah mendengar tuduhan yang dikatakan oleh John. Padahal Jess sama sekali tidak memiliki niatan untuk melakukan balas dendam. Bahkan dia sendiri tidak tahu siapa Isaac dan juga Tom.
John yang sudah muak dengan semua itu akhirnya berniat untuk menelpon polisi. Tapi sayangnya ternyata HP John telah menghilang. Ketika semuanya sibuk berbicara, Anna melihat bayangan misterius yang lewat dari luar rumah. Isaac dan Tom berkata jika itu adalah anjing liar yang siap menerkam apapun yang dia lihat. Kemudian Isaac pun mengajak John untuk pergi keluar, sementara Tom akan menjaga Jess serta Anna. John, no gun. Ketika berada di luar, terungkaplah sebuah kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata John lah yang bersekongkol dengan Isaac dan juga Tom untuk membunuh Jess. Pada awalnya rencana mereka sudah sangat matang, di mana Isaac dan Tom akan berpura-pura menjadi perampok lalu membunuh Jess. Akan tetapi Isaac dan Tom malah tidak melakukan rencana tersebut. Hal itu membuat John mulai marah-marah pada Isaac dan juga Tom yang tidak becus dalam menjalankan tugasnya. Lalu terjadilah pertengkaran antara Isaac dan juga John. All you have to do is rob us and then Murder? don't say that. Murder. I'm not gonna pay you if this thing goes sideways. Pada akhirnya John berhasil memaksa Isaac untuk berpura-pura menjadi perampok dan membunuh Jess saat itu juga. Kemudian mereka berdua kembali ke rumah itu dan Isaac mengaku pada Jess jika saat ini dirinya akan merampok Jess, John, dan Anna. Terlebih dahulu Isaac akan mengurung John, Jess, dan Anna di ruangan yang terkunci itu. Isaac pun mulai membuka ruangan itu dan ternyata tidak ada apa-apa di sana. Tiba-tiba saja Isaac malah menyuruh John untuk masuk lebih dahulu ke dalam ruangan itu. Dan seketika John pun merasa panik karena seharusnya Jess yang masuk ke ruangan itu lebih dulu, barulah Isaac menembak Jess. Tidak ingin membuat Jess dan Anna curiga pada rencana liciknya, John pun menuruti semua perkataan dari Isaac dan masuk ke dalam ruangan itu terlebih dahulu. Baru saja masuk ke dalam sana, Isaac malah mengurung John di dalam ruangan tersebut. John pun terus berteriak meminta Isaac mengeluarkannya dari dalam ruangan itu. With many different women, but you always take Anna. Kemudian Isaac memberitahu Jess jika John telah berkali-kali berselingkuh dengan banyak wanita. Isaac meminta Jess untuk berhenti memaafkan kesalahan John dan dia harus meninggalkan John saat itu juga. Tak bisa lama terdengarlah suara bel pintu rumah. Jess pun segera pergi ke pintu depan. Tapi sebelum membukakan pintu, Jess mengambil palu untuk berjaga-jaga bila diperlukan. Ketika Jess membuka pintu, ternyata dia merupakan Tricia yang merupakan selingkuhan dari John. Tricia pun tidak menyangka bahwa ternyata yang membukakan pintu itu adalah Jess yang merupakan istri sah dari John. Maksud kedatangan Tricia ke sana adalah karena dirinya menerima pesan dari John yang menyuruh Tricia datang kemari karena ada situasi darurat yang menimpa John. Melihat pesan itu tanpa pikir panjang, Tricia langsung mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi agar lebih cepat sampai ke alamat yang John berikan. Untuk bisa meyakinkan Jess, Tricia pun menunjukkan pesan yang memang benar-benar dikirim oleh John. Jess yang melihat hal itu memberitahu Tricia bahwa pesan itu bukan dikirim oleh John, melainkan itu adalah ulah dari dua orang perampok yang mencoba merampok mereka saat ini. Sekarang John sedang dikurung di sebuah ruangan oleh dua perampok tersebut. Karena di tempat itu tidak terdapat sinyal sama sekali, Jess pun meminta Tricia untuk pergi dari tempat ini secepatnya dan menelpon pihak kepolisian bahwa telah terjadi perampokan di sebuah rumah besar. Sebelum Tricia pergi, Tricia memberikan Jess semprotan gas air mata untuk berjaga-jaga jika dibutuhkan. Ketika sampai di mobil dan hendak pergi dari tempat itu, tiba-tiba saja mobil Tricia mendadak tidak bisa dihidupkan. Bahkan tak hanya itu saja, pintu mobil Tricia juga tidak bisa dibuka sama sekali, sehingga membuat Tricia terjebak di dalam sana. Sementara itu di dalam rumah, Isaac meminta Tom untuk membawa Anna keluar dari rumah ini dengan membawa bensin. Kemudian Isaac meminta John yang dalam kondisi terkurung untuk membuka sebuah lemari karena itu adalah jalan satu-satunya yang bisa membawa John keluar dari rumah ini. Mendengar perkataan dari Isaac, secara perlahan John mendekati lemari dan ketika John membuka lemari tersebut, sesuatu pun terjadi pada John. Di sisi lain, Tom dan Anna pun muncul di hadapan Jess dan Tricia. Jess pun langsung menyembunyikan palu yang dibawanya di balik punggung agar tidak dilihat oleh Tom. Lalu Tom meminta Anna untuk membuka bensin itu dan menuangkannya di mobil Tricia. Awalnya Anna menolak untuk melakukan hal tersebut karena jika sampai bensin itu terbakar, maka bisa menewaskan Tricia yang berada di dalamnya. Lalu Tom malah mengancam Anna jika Anna tidak menuangkan bensin tersebut, maka Jess yang akan menjadi taruhannya. Karena Anna masih kecil dan ia tidak tahu apa-apa, Jess pun menawarkan pada Tom agar dirinya saja yang menuangkan bensin itu ke mobil Tricia. Setelah selesai menuangkan bensin itu, Tom mengeluarkan korek api dan langsung melemparnya mengarah ke mobil Tricia. Akibatnya mobil Tricia terbakar hebat sehingga menewaskan Tricia yang masih berada di dalam mobil.
Melihat Tricia yang berteriak kesakitan membuat Jess pun merasa sangat bersedih karena ia sebenarnya tidak ingin membunuh Tricia. Ia terpaksa menuangkan bensin itu atas perintah dari Tom. Ketika Tom dalam keadaannya lengah, Jess pun langsung memukul kepala Tom menggunakan palu hingga membuat Tom pun tewas seketika. Setelah itu, Jess mengambil shotgun yang dibawa oleh Tom sebelumnya. Jess kemudian meminta Anna untuk menembak Isaac jika dia berani macam-macam. Sementara Jess itu sendiri akan kembali untuk menyelamatkan John yang dalam keadaan terkurung di sebuah ruangan. Sebelum pergi, Jess juga memberikan Anna semprotan gas air mata. Lalu Jess seketika merasa terkejut melihat John-nya sudah dalam kondisi sekarat akibat dicabi-cabi oleh serigala. Di detik-detik kematian John meminta Jess untuk menyampaikan pesannya pada Tricia bahwa ia sangat mencintai Tricia. Mendengar perkataan itu membuat Jess ketika merasa bersedih karena ternyata selama ini John tidak cinta padanya. Lalu tiba-tiba saja Jess mendengar suara tembakan yang ternyata sedang ada perkelahian antara Anna dan juga Isaac. Isaac pun dapat dengan mudah mengalahkan Anna. Jess pun segera pergi mencari keberadaan dari Anna dan ternyata Anna sedang disandra oleh Isaac. Jess dan Isaac pun mulai melakukan perbincangan untuk mengalihkan perhatian dari Isaac. Ketika ada kesempatan, Anna pun mengeluarkan gas air mata dan langsung menyemprotkan ke arah mata Isaac. Kesempatan itu pun digunakan oleh Jess untuk mengambil shotgun itu kembali. Setelah berhasil mendapatkan senjata itu kembali, tanpa ragu Jess pun langsung menembak Isaac di tempat hingga membuatnya terluka sangat parah. Dalam keadaan yang sekarat, Isaac pun memberikan Jess kunci mobil John agar Jess dan Anna bisa pergi sejauh mungkin dari tempat tersebut. Setelah diberikan kunci itu, Jess bersama dengan Anna segera pergi menuju kantor polisi terdekat untuk melaporkan kejahatan yang Isaac lakukan. Pagi harinya, Jess menjelaskan pada polisi bahwa dia dan keluarganya telah dirampok ketika berada di sebuah rumah besar dekat dengan rawa. Dalam tragedi itu, suami Jess yaitu John telah menjadi korbannya. Jess pun meminta polisi untuk segera menangkap dua warga lokal bernama Isaac dan juga Tom yang telah merampok mereka. Setelah sekian lama bercerita, para polisi itu terlihat bingung dengan apa yang terjadi pada Jess dan juga Anna. Mereka memberitahu Jess bahwa di daerah itu tidak terdapat rumah yang dimaksud oleh Jess. Seketika Jess pun merasa bingung dan dia segera menunjukkan foto rumah itu pada polisi. Akan tetapi setelah mengecek HP-nya, ternyata foto rumah itu telah menghilang secara misterius. Bahkan iklan sewa rumah itu juga tidak ada. Kemudian Jess pun bersikeras untuk pergi ke rumah itu sekali lagi agar polisi percaya dengan ceritanya. Bersama dengan polisi wanita, Jess segera berangkat ke rumah tersebut. Tapi sesampai di sana ternyata rumah itu benar-benar tidak ada. Seketika Jess pun merasa sangat bingung dengan apa yang telah terjadi. Jess pun merasa sangat yakin bahwa ada rumah di sana, tapi ternyata tempat itu hanyalah lahan kosong saja. Ketika berkeliling tempat itu, Jess menemukan cincin pernikahannya yang sebelumnya dia buang ketika bertengkar dengan John. Kemudian Jess pun meminta polisi untuk mengantarnya kembali ke kantor polisi. Dalam perjalanan, polisi itu menjelaskan jika sebelum Jess, ada beberapa orang yang melaporkan adanya rumah besar di danau itu juga. Lalu polisi itu pun meminta Jess untuk mengecek laci mobil dan di sana dia menemukan kamera milik Anna. Ketika memutar sebuah rekaman di kamera itu memperlihatkan Isaac yang meminta Jess untuk melihat ke belakang mobil. Dan ketika dia melihat ke belakang, Jess sangat terkejut melihat Isaac dan Tom yang terlihat sehat seperti sedia kala. Padahal kemarin Jess ingat betul jika Isaac sedang sekarat akibat luka tembakan dan Tom sudah dalam keadaan meninggal dunia. Lalu mengapa mereka bisa pulih dari luka parah itu, bahkan bangkit kembali dari kematian? Terungkaplah bahwa sebenarnya Isaac bukanlah manusia, melainkan dia adalah sosok iblis yang suka menghukum orang jahat. Rumah besar itu merupakan ilusi yang dibuat oleh Isaac, di mana di sanalah Isaac akan menghukum orang-orang jahat seperti pencuri, penipu, pembunuhan, dan orang yang suka berselingkuh. Intinya Isaac akan menghukum orang-orang yang salah. Isaac akan membawa orang-orang jahat itu ke rumah tersebut, lalu memberi hukuman mati pada mereka di dalam ruangan terkunci di mana John meninggal. Tidak diketahui berapa umur Isaac saat ini, tapi yang pasti dia telah lama hidup di dunia ini dan memiliki tugas untuk menghukum orang-orang jahat. Isaac mempunyai kekuatan supernatural yang sangat hebat, bahkan dia mampu membangkitkan Tom dari kematian. Isaac tidak akan pernah membunuh orang baik seperti Jess dan juga Anna. Polisi itu menjelaskan bahwa dia sendiri tidak tahu identitas asli dari Isaac. Meskipun begitu, polisi sekitar mengetahui jika Isaac adalah sosok yang suka membasmi orang jahat. Sebagai tanda terima kasih, polisi sekitar bersedia untuk melindungi Isaac dari segala macam gangguan.
Kemudian Jess pun tiba di kantor polisi dan dia segera membunuh Anna. Jess sangat bersyukur karena dia dan Anna bisa selamat dari kejadian mengerikan yang terjadi kemarin. Pada akhirnya Jess akan melanjutkan hidupnya bersama dengan Anna saja. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada salah, mohon maaf. Oke, see you next video guys.